semua, perkenalkan aku Angelin Gabriel. Dan di video kali ini aku akan mempresentasikan atau memperlihatkan kepada kalian mengenai sebuah poster tentang analisis suatu cerita pendek karya Budi Dharma dari buku Orang-Orang Bloomington yang berjudul Laki-Laki Tua Tanpa Nama. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Jadi yang pertama mengenai analisis unsur intrinsik. Jadi menurut analisis saya, cerpen ini memiliki alur maju dan juga cerpen ini dalam menceritakannya itu menggunakan sudut pandang pelaku utama sebagai tokoh utama dari dalam cerita tersebut. Lalu mengenai tokoh, perwataan, latar dalam cerita ini itu disampaikan secara tidak langsung, dalam artian penulisnya akan menyampaikan hal-hal itu seiring berjalannya cerita. Dan juga cerita ini menurut saya bertemakan misteri, karena dari ceritanya menurut saya banyak sekali teka-teki yang membuat kita para pembaca itu penasaran. Selanjutnya mengenai sinopsis. Jadi cerita ini secara keseluruhan menceritakan tentang suatu tokoh yang baru saja pindah ke tempat barunya, dan tokoh ini memiliki tetangga-tetangga yang aneh dan jarang berbicara, hingga suatu hari ada seorang lelaki tua tanpa nama yang menyewa salah satu ruangan di gedung tetangganya. Lelaki tua ini membuat tokoh utama ini sangat penasaran karena lelaki tua ini sering berbuat aneh dan bahkan mengganggu lingkungan sekitarnya. Mengenai kelanjutan dari ceritanya, kalian bisa baca tentang ini di cerpen berjudul Laki-Laki Tua Tanpa Nama ini. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan dari cerpen ini. Jadi kelebihan pertama dari cerpen ini tuh menurut saya bahasa yang digunakan dalam cerpen itu sangat mudah dipahami. Selain itu, cerpen ini juga memiliki jalan cerita yang menarik. Namun di samping kelebihannya, cerpen ini menurut saya juga mempunyai kekurangan. Salah satunya yaitu penyampaian bagian akhir cerita yang kurang memuaskan pembacanya, dan juga menurut saya cerita ini memiliki topik yang sedikit berat di awal, jadi membuat pembacanya itu sedikit bosan di awal gitu. Lalu mengapa cerpen ini layak dibaca? Karena menurut saya cerpen ini memiliki jalan cerita yang menarik, walaupun tadi kekurangannya awalnya mungkin bosan, namun secara keseluruhan cerpen ini mempunyai jalan cerita yang menarik dan unik, sehingga para pembaca itu dapat terus bisa penasaran gitu tentang jalan ceritanya. Selain itu, pembawaan dari penulis dalam menceritakan cerita ini itu juga sangat baik, jadi kita dapat merasakan emosi, selain itu membayangkan situasi dan juga latar dari dalam cerita ini. Dan menurut saya cerpen ini tuh sangat layak dibaca, terutama di kalangan anak-anak remaja. Segitu saja presentasi dari saya mengenai cerpen berjudul Laki-Laki Tua Tanpa Nama. Terima kasih atas perhatiannya.